Habis ini bakal ngobrol sama salah seorang petugas pemadam kebakaran yang ada di lapangan. Cuman beliau sekarang ini lagi libur. Namanya Bang Fendi dari Surabaya, Jawa Timur. Pengen tahu keseruannya obrolan sambil menunggu PK di edisi siar tanggal 31 Agustus 2023. Obrolan ini bakal gue masukin ke dalam YouTube channel kita di TM TV News. Di newsradio.com Indonesia. Dompetku terisi, kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau tangan menghadap panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. www.newsradio.com Indonesia. Kita ngobrol bareng dalam acara program Obras, obrolan santai. Yes, yang baru masuk ada Mas Taufik. Dan yang pasti kita akan sambil menunggu PK, kita ngobrol sama Mas Fendi. Halo Mas Fendi, kenalin dulu dong. Ya. Selamat siang. Agak gedean Mas suaranya Mas, biar kedengarannya tuh bulat basah gitu loh Mas. Selamat siang semua ya, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Mas Fendi ini kan posisinya sebagai petugas damkar ya. Boleh tahu nih, ngomong-ngomong unit petugas damkarnya ini di wilayah mana nih Mas posisinya? Saya di wilayah Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Ini di kota atau di Surabaya Selatan atau pusat kota atau gimana? Saya berada di posisi Surabaya Pusat, Bang. Jadi di Surabaya itu ada beberapa wilayah dibagi. Itu setiap wilayah ada 3-4 pos pemadam kebakaran, dibagi dari wilayah pusat, wilayah Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan. Jadi setiap wilayah sudah hampir terpenuhi pos-pos damkar. Oke. Nah, Mas ini kalau boleh tahu dari tahun berapa Mas Fendi bertugas di unit Mas Fendi sendiri? Saya dari awal tahun 2014, udah jalan hampir 10 tahun ya. Berarti 2014. Wow, hampir 10 tahun. Berarti suka duka itu sudah mengalami pasang surut ya di dalam dunia damkar ini sendiri ya Mas? Lebih ke banyak sukanya ya, karena kalau banyak dukanya udah nggak bertahan sampai selama ini ya. Bisa. Nah,
Apa yang paling menjadi hal faktor tingkat kesulitan pertama kali mengadaptasikan di dunia damkar ini? Kan tidak mudah nih Kang. Pertama, berjibaku dengan api yang naik turun kan, dan tidak bisa diperhitungkan. Nah, pertama kali dinas di tempat Akang ini, apa yang pertama kali untuk bisa mengadaptasikannya? Sebagian orang akan menjawab bahwa yang paling sulit adalah cara menaklukkan api atau rintangan yang ada di depannya. Tapi sebenarnya yang paling sulit yang saya rasakan 9 tahun lebih ini adalah gimana kita bisa satu sinergi dengan satu tim. Karena pemadam kebakaran adalah kerja tim ya. Kita teamwork, dimana nggak harus selalu orang itu yang ada di lapangan. Jadi gimana kita memposisikan diri kita benar-benar nurunin ego, nurunin emosi di kondisi yang begitu panas, begitu terik, begitu kalut pikirannya semua. Kita biar kita bisa rileks, bisa benar-benar berpikir secara matang untuk bekerja sama memadamkan api. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah kita mengadaptasikan diri kita sama teman-teman untuk benar-benar bisa bekerja sama gitu. Karena 9 tahun ini tuh juga bukan kita benar-benar yang bukan satu tim utuh, bukan. Kita sering dirotasi, kita dimutasi, pindah ke sini untuk merefresh teman-teman yang baru, atau kita bergabung dengan teman-teman yang lama yang sudah senior, kita kedatangan teman-teman baru, dan itu lebih sulit daripada di lapangan sebenarnya gitu. Jadi adaptasi untuk kita bisa bekerja sama secara tim solid itu yang lebih sulit sebenarnya. Oke. Ini kalau office hour ini di saat dibutuhkan oleh masyarakat dari jam berapa sampai jam berapa kah? Di Surabaya benar-benar yang kita on call 24 jam dan kita pelayanan benar-benar gratis. Gratis ya. Oke. Pengalaman yang sudah ada di saat itu, ini mungkin pertama mungkin kedatangan terlambat ya Kang. Kebanyakan seperti itu ya Kang ya. Di saat masyarakat membutuhkan pemadam kebakaran, mungkin karena medannya atau mungkin traffic jam atau kemacetan di saat itu, pernahkah Kang Fendi mengalami, maaf mungkin tingkat emosi masyarakat kan, atau masyarakat di lapangan itu tidak bisa diprediksi. Nah ini bagaimana mengatasinya Kang? Jadi sebenarnya kita ini adalah pahlawan kesiangan ya. Udah dari awal saya bergabung di pemadam kebakaran udah ditanamkan bahwa akan selalu banyak hujatan dan cacian karena kita adalah pahlawan kesiangan, dimana ada kejadian dulu, ada kebakaran dulu, ada kejadian apapun, evakuasi atau kebakaran, itu kita datangnya setelah kejadian. Jadi apapun yang terjadi di lapangan kita hanya bisa senyum kepada masyarakat karena kita adalah pelayanan masyarakat gitu. Jadi itu sudah ditanamkan sama pimpinan bahwa kita harus benar-benar bisa meredam emosi kita terhadap hujatan banyak orang. Tapi alhamdulillahnya sekarang masyarakat banyak yang tahu bahwa kontribusi masyarakat itu sangat penting bagi kita, mulai dari mereka yang sudah standby di depan jalan raya untuk menunjukkan jalan dan mereka mengarahkan kita ke arah yang benar. Karena dulu-dulu yang kejadian adalah mereka mengarahkan ke rumah yang tidak terbakar, tapi ke rumahnya mereka sendiri supaya tidak terdampak gitu Bang. Masih banyak ego masyarakat yang masih mementingkan dirinya sendiri gitu. Oh gitu. Nah Kang, pada saat sumber air ini kan banyak ya masyarakat, maaf nih, mungkin dia berada di gang sempit gitu kan. Nah, apa yang menjadi solusi? Kan nggak tahu nih lapangannya seperti ini nih. Nah, ini apa yang diantisipasi oleh para petugas pemadam kebakaran itu pada umumnya, khususnya di wilayah kota Surabaya? Kalau dulu untuk mengatasi padatnya penduduk atau tempat-tempat yang memang susah dijangkau oleh mobil-mobil damkar,
kita memang sudah siap dengan beberapa roll selang yang memang sudah terhitung cukup lah untuk masuk ke area tersebut. Tapi dengan perkembangan Surabaya sekarang, jadi sudah banyak tersebar sumur-sumur pemadam kebakaran dan hidran kering, yang dimana hidran kering ini langsung bisa kita lalu masukkan air, kita koneksikan ke mobil damkar, bisa masuk ke gang-gang yang sempit seperti itu. Wow, jadi memang ada antisipasinya ya, dengan kata lain ya Kang? Ya, dan untuk sumur-sumur damkar yang ada di Surabaya sudah ada di mapping wilayah Surabaya, dan itu sudah tersebar banyak di setiap wilayah. Oke, untuk wilayah kota Surabaya sendiri yang unit di mana Kang Fendi bekerja saat ini, jadi berapa unit mobil yang disiagakan untuk di dalam mobil di wilayah tersebut? Jadi di pos yang saya tempati saat ini itu ada 3 mobil. Jadi ada 3 unit gajah air, di mana berbeda kuantitasnya ya. Ada yang isinya 3.000 liter, ada yang 5.000 liter. Jadi kalau kita terima kebakarannya adalah kita tahu wilayah di situ adalah wilayah gang-gang terpencil atau gang-gang sempit, kita pakai unit yang kecil supaya kita bisa masuk ke wilayah tersebut. Sebaliknya kalau kita tahu wilayah itu lihat areanya adalah cukup besar, kita langsung menggunakan unit yang besar seperti itu. Oke, berarti pengalaman mungkin masyarakat tahu ya, untuk wilayah yang paling besar pemadaman kebakaran tersebut di saat memadamkan salah satu plaza Atom ya, wilayah untuk pusat belanja ya di Surabaya terbesar saat itu ya Kang, kurang lebih seperti itu. Iya, di Surabaya itu benar-benar semua bangunan tinggi itu benar-benar melalui proses ACC dari Dinas Pemadam Kebakaran, di mana hidran dari lantai 1 sampai ke lantai 20 atau 30 dan seterusnya itu tekanannya harus sama. Kalau tekanan hidran itu tidak sama, tidak confirm dari kita, tidak ACC dari kita, mereka harus memperbaiki sistem safety-nya dulu, baru mereka melanjutkan pembangunan gitu. Wow, jadi memang ngejelimet juga ya. Oke, sebuah bangunan kantor ataupun itu memang harus memiliki hidran, wajib memiliki hidran, atau hanya tabung saja mereka harus memiliki, Kang? Semua kantor atau gedung bertingkat atau mau tingkat 1, 2 dan seterusnya, mereka punya standar dari pihak pembangun sendiri ya. Tapi dari kita sudah ada standar khusus, misal wilayah sekian dengan tinggi sekian harus wajib ada hidran, dan ada hidran di setiap lantai, dan ada juga tabung pemadam di setiap lantai, karena tidak semua kebakaran itu bisa diatasi dengan air. Balik lagi, tugas kita hanya meminimalisir kerugian. Jadi kita benar-benar nggak mungkin kebakaran yang satu kamar ini kita pakai air yang sampai akhirnya merugikan banyak kamar-kamar yang lain yang tidak terdampak. Jadi kita gunakan APAR secukupnya supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar seperti itu. Jadi protap kita adalah meminimalisir kerugian dan korban seperti itu. Oke, terus sekarang ini kan perubahan cuaca ya Kang, El Nino ya. Nah, terus apakah benar dengan adanya perubahan cuaca saat ini menambah angka tingkat kerawanan kebakaran itu sendiri, Kang? Ya, untuk tingkat perubahan cuaca ini mulai dari bulan kemarin hingga sekarang, tingkat kebakaran cukup tinggi, mulai dari kosong yang terbakar, mulai ada rumah-rumah yang mulai terbakar mungkin dari sekian banyak orang,
merasa dia panas, akhirnya dia lalai dengan elektriknya ya, elektroniknya, atau dengan kipas angin, AC dan lain-lain. Itu tingkat kebakarannya lebih banyak. Oke, mungkin ada arahan nih Kang dari untuk masyarakat tentang adanya pencegahan ke depannya. Apa yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya? Karena kan masyarakat banyak yang belum mengetahui sebelum terjadinya kebakaran, biar angka kebakaran ini makin ditekan. Seperti itu Kang. Sebenarnya kalau untuk pencegahan balik lagi ke diri masing-masing ya, tapi kalau kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa jangan pernah ragu untuk telepon pemadam kebakaran karena ini benar-benar gratis. Mau sekalipun itu ngecek di rumah yang tidak terbakar, tapi kalian mengidentifikasi itu ada bau gas atau bau asap atau bau barang yang kebakar tapi tidak terlihat, langsung aja telepon, jangan ragu-ragu karena itu benar-benar gratis. Gitu. Jangan sampai kejadian besar kalian coba memadamin sendiri malah lupa untuk telepon ke pemadam kebakaran, yang ada malah berdampak ke yang lainnya. Jadi sekali lagi pertolongan pertama kalian harus benar-benar langsung sigap telepon ke pemadam kebakaran. Kalau bisa di setiap rumah sudah tersedia APAR, alat pemadam api ringan. Gitu. Oke. Untuk Kang Fendi sendiri, untuk unit bertugas di unit apa nih Kang? Unit Gajah Tempur, saya di lapangan di Gajah Tempur. Jadi saya benar-benar yang di lapangan, mau ada evakuasi kecelakaan atau evakuasi hewan ataupun kebakaran, aku langsung terjun ke lapangan. Gajah Tempur ya istilahnya ya. Wah, keren. Oke, guys, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ngobrol lagi dengan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang, waalaikumsalam. Nanti kita PK dulu Kang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih dengan Kang Fendi, ada Mbak Nisa di wilayah Kota Semarang lagi, Kota Kalimantan, dan juga ada Kang Fendi. Ada yang baru masuk namanya Van de Wit Off. Wow, ngeri ya namanya ya. Oke, sebelumnya kita simak dulu ada beberapa lagu yang kita akan persembahkan. Ini kita akan mencoba ya supaya ada suaranya, ada nggak ya kira-kira ya? Halo. Ada suara nggak? Aman? Oke, kita akan kasih lagu buat kalian, buat teman-teman yang ada di tempat tinggal Anda. Ada satu lagu dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi, buat Bang Fendi, sang pemadam kebakaran. Cocok ya? Pergi pagi, pulang pagi. Newsradio.com Indonesia. Sekarang di newsradio.com dan di radioq.com menyapa dan hadir di dekat Anda. Ya, di newsradio.com dan di radioq.com hadir di wilayah ibu kota, provinsi, dan kabupaten, serta beberapa wilayah di Indonesia seperti Lampung, Jakarta, Banten, Riau, Palembang, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur. Beritaan versi template pemberitaan yang super canggih ya di dnewsradio.com dan dradioq.com. Nah, untuk Anda yang ingin mengirimkan peliputannya, silakan Anda dapat menghubungi nomor kontak di masing-masing redaksi di dnewsradio.com Indonesia dan dradioq.com. Dan untuk pemasangan iklan di sentral kami di 0878 7202 3438.
demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela ditinggal pergi pagi, pulang pagi, karena kamu mencari rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi, dan semoga kau tak ngambek lagi. Selamat di newsradio.com Indonesia. Sekarang di newsradio.com dan di radioq.com menyapa dan hadir di dekat Anda. Ya, di newsradio.com dan di radioq.com hadir di wilayah ibu kota provinsi dan kabupaten serta beberapa wilayah di Indonesia seperti Lampung, Jakarta, Banten, Riau, Palembang, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur. Beritaan versi template pemberitaan yang super canggih, ya, di dnewsradio.com dan dradioq.com. Nah, untuk Anda yang ingin mengirimkan peliputannya, silakan Anda dapat menghubungi nomor kontak di masing-masing redaksi di dnewsradio.com Indonesia dan dradioq.com. Dan untuk pemasangan iklan di sentral kami di 0878 7202 3438. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau
ku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawakan. www.newsradio.com Indonesia, mesin waktu. Gue jadi ingat lagunya ini si Budi Doremi ya. Mesin waktu ini ada satu film dulu tuh namanya apa ya, Voyager ya, di RCTI. Masih ingat gak kalian semua Voyager? Terus itu filmnya tuh wow, keren banget. Nah, sebelum kita menuju ke PK, ini tinggal setengah jam lagi ya guys. Ada PK, tadi sudah ada pemberitahuan. Nah, kita ada satu berita di mana identitas korban tewas adu banteng bus Sugeng Rahayu versus Eka di Ngawi, Jawa Timur. Waduh. Pendengar, adu banteng bus Sugeng Rahayu versus Eka di jalur Ngawi Madiun, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menewaskan 3 orang pada hari Kamis siang ini, tanggal 31 Agustus 2023. Selain itu, kecelakaan maut bus di Ngawi ini juga menyebabkan belasan penumpang dan kernet mengalami luka-luka. Para korban luka tersebut saat ini dirawat di RSUD Dr. Suroto dan Rumah Sakit Umum Daerah Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono mengungkapkan kepada media, 3 orang meninggal dunia terdiri dari supir kedua bus tersebut dan seorang pejalan kaki.
Laporan sementara menyatakan bahwa kedua supir bus tersebut telah meninggal dunia dan pejalan kaki serta 3 korban lainnya meninggal dunia, ujar dari Bapak Argo. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berikut data-data dari pejalan kaki yang meninggal dunia. Di antaranya 1. Pengemudi bus Sugeng Rahayu Agus Susanto 28 tahun, warga Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar. Kedua, pengemudi bus Eka Catur Prasetyo 40 tahun, warga Kecamatan Karangende, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pejalan kaki Ati Sejati 57 tahun, warga Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sementara penumpang dan kernet bus Sugeng Rahayu yang mengalami luka-luka, di antaranya Sukarjan 45 tahun, warga Magelang, di mana terjadinya kondisi korban patah kaki sebelah kiri. Kondisi saat ini masih tersadarkan diri. Kedua, Sri Utami usia 44 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah, robek pelipis sebelah kiri. Hari Susanto, warga Magetan, robek pelipis kanan dan kiri. Agus Susatyo 49 tahun, warga Sidoarjo, di mana terjadinya lokasi tersebut, dan mengalami luka memar leher sebelah kiri dan robek pelipis sebelah kanan. Kelima, Nyoto Prasetyo 55 tahun, warga Magetan, mengalami patah tulang, selangkangan ya, ini sebelah kiri. Dan yang keenam adalah kernet bus Sugeng Rahayu Parianto, warga Lamongan, Jawa Timur, robek dahi. Dan juga terakhir korban kernet bus Sugeng Rahayu Nurul Konar Dwi Purnama 42 tahun, warga Tuban, robek sebelah kiri. Pendengar, penumpang dan kernet bus Eka yang mengalami luka-luka, di antaranya Dilul Fadilah 34 tahun, warga Kota Depok, robek pelipis kanan dan robek kaki kanan. Sutiono 48 tahun, warga Bogor, Jawa Barat, mengalami robek dahi sebelah kiri dan robek pelipis sebelah kanan. Ignatius Suwondo 46 tahun, warga Ngawi, robek lengan bagian kanan. Idris Ardianto 31 tahun, warga Kota Batam, mengalami patah gigi dan luka pada bagian dada. Kelima, Yunika Destri 30 tahun, warga Kota Batam, memiliki luka bagian dada dan keadaan pusing. Keenam, Muhammad Asyauki Ardianto 3 tahun, masih anak-anak ya, masih balita ya. Ini warga Kota Batam, robek bagian kepala kiri. Dan Dian 35 tahun, warga Kabupaten Madiun, mual dan muntah-muntah, COB dan kesadaran menurun. 8. Ari Widiantini 35 tahun, warga Balikpapan, Kalimantan, robek muka dan robek telapak kaki. 9. Kernet bus Eka Dwi Endro Susanto 26 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo, mengalami robek pada hidungnya. Sejumlah luka sampai saat ini dirawat di RSUD Dr. Suroto Ngawi dan Rumah Sakit Umum Daerah Geneng untuk menjalani perawatan. Ini yang paling parah, ini yang ini ya, yang menurun ya.
kesadarannya ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesembuhan kawan-kawan yang menjadi korban dari bus tersebut. Masih bersama saya Dipta Wiryawan yang akan terus menemani Anda, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, sambil menunggu PK jam 15.00. Kita simak dulu ada satu lagu dari Iwake dengan Bebas. Waspadalah. Penipuan mengatasnamakan dnewsradio.com dan dradioq.com dan PT Lampung Banten Multimedia Semesta, dnewsradio.com Indonesia dan PT Lampung Banten Multimedia Semesta dan dradioq.com Indonesia dan serta TMTV News tidak bertanggung jawab atas pihak-pihak yang mengatasnamakan media kami. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Bertemani siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, didi-dom, dega-degan daga digidum, didi-dom. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang, melayang dan melayang. Saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas. www.radiosradio.com Indonesia dan di radioq.com Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tunggu ya, kita akan tampil di Kota Palembang dan di Bigo Live juga di radioq.com. Sementara di radioq.com 14 tahun sudah sebagai media radio streaming pertama di Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan 2023. Dan 5 tahun sudah di newsradio.com 2018 sampai dengan 2023. 5 tahun sudah. Memang tidak mudah ya memiliki bisnis radio, dan perkembangan radio digital saat ini makin bertambah banyak. Tapi di wilayah kota Jakarta atau Jabodetabek sudah mulai berkurang. Karena di era tahun 2007 yang saya tahu saat itu memang perkembangan radio digital, khususnya radio streaming itu memang banyak saat itu. Tapi hanya komunitas yang memiliki band-band komunitas tersebut. Dan 14:45 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi kita akan break dulu. Untuk kawan-kawan nanti mohon izin bisa minta turun sebentar. Nanti jam 15
ya. Jam 15.55 aja nanti. Oke, dan yang pasti banyak lagu-lagu yang bakal gue suguhkan. Ini ada, makasih loh Bang Fendi sudah merecord ya siaran kami melalui radio streaming kami di www.newsradio.com. Dan oh ya sahabat, siaran tunda ini juga bisa Anda dengar melalui YouTube channel kami di TM TV News. TM TV News, Tango Mike Televisi News ya. Itu tim dari cybercrime sudah siap merecord. Makasih teman-teman. Dan kita simak dulu dari Diskoria dengan BCL Pasti Badai Pasti Berlalu. Inilah Diskoria untuk Anda. Jangan kemana-mana. With Dipta Wiryawan dan rekan-rekan kami yang ada di Bigo Live, ada Anissa, juga Bang Fendi dari unit pemadam kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur. Newsradio.com Indonesia. Ini di newsradio.com bisa podcast secara siaran langsung. Produk Anda atau acara Anda pengen dipublikasikan di newsradio.com atau ada program khusus di podcast kami untuk keperluan siaran di acara simposium, seminar, dan peresmian kantor, bahkan juga peresmian produk Anda. Aja hubungi nomor telepon kami di 087872023438. Nika Urbano Radio Show.
www.newsradio.com. Dari Diskoria, Lilio Manino, ya, Bichel. Badai telah berlalu. Buat Bang Samri dan Bang Fendi, juga ada Bang Anissa. 15.00 menjelang PK. Di siang ini suasana di Tangerang Selatan sangat luar biasa panasnya. Saya sempat ngobrol sama Bang Fendi ini. Bang, enakan memadamkan udara apa? Memadamkan orang marah atau memadamkan api? Wah, kata Mas Fendi bilang, nggak keduanya ya, Bang. Kalau keduanya mungkin sama-sama menantang gitu kan. Kalau orang marah menenteng, jadi ditenteng aja udah cukup, dia langsung dijeburin aja ke kolam. Oke. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang aja. Pukul 14:53 waktu Indonesia bagian Barat. Kita menjelang PK ini di siang ini. Ada satu lagu yang bakal gue temenin lagi, ada The Massive. Sudahi perih ini. Yang lagi perih, ayo tetap bergabung bersama kami di www.newsradio.com. Nanti ada sesudah PK, ini ada 3 mahasiswa Universitas Erlangga, Jawa Timur, Surabaya, berhasil menciptakan terobosan dengan mengembangkan underwater drone terkendali melalui jarak jauh yang dapat dioperasikan melalui aplikasi Android guna mendukung penelitian tentang biota di dasar laut. Inovasi dirancang dengan konsep hibrida antara aplikasi berbasis Android dan Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Ketiga mahasiswa yang mengembangkan inovasi yang berasal dari program studi teknologi rekayasa, instrumentasi, dan kontrol dari Fakultas Vokasi Unair atau Universitas Erlangga Surabaya, di mana penelitian ini dipimpin oleh Sekar Marta Parningtyas dan didukung oleh Sujatmiko serta Alvarat Jaya Putra. Sahabat pendengar, selain itu juga fungsi alat ini bisa melakukan pemantauan dan penelitian terhadap biodiversitas sumber daya laut. Hari ini disampaikan oleh Sekar, dikutip pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Menurut Sekar yang mana? Oke teman-teman, ini sudah mulai nanti jam 15 ya. Kita mulai untuk ini sudah mulai untuk PK. Oke, jam 15. Menurut Sekar, yang membedakan drone ini dengan yang lain adalah kemampuannya dalam menyajikan informasi visual mengenai kondisi di bawah laut secara real time, dan ini dilakukan melalui aplikasi Android berbentuk telemetri penyelaman dan kedalaman saat penyelaman. Tidak hanya itu saja, alat ini juga mengambil sampel untuk menilai kondisi terumbu karang menggunakan metode Underwater Photo Transect atau UPT. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi persentase karang hidup, karang mati, serta komponen maksud kami bukan antibiotik ya, abiotik lainnya di lokasi penelitian. Kok antibiotik sih tulisannya? Namanya obat. Sekar juga berharap pembuatan prototipe ini dapat memberi kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada poin 14, yaitu pelestarian ekosistem laut. Penciptaan teknologi canggih memang bukan perkara sederhana.
Sekar dan timnya menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan prototipe ini berfungsi dengan baik selama tahap pengembangan. Saya atau maksud kami merasa bersyukur, bahagia dan bangga, dan pencapaian ini adalah hasil dari upaya dan dedikasi kami selama berbulan-bulan mengerjakan program kreativitas mahasiswa, ungkap Sekar mewakili timnya. Nah, yang terakhir, Sekar dan rekan-rekan berharap proyek ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekar juga merasa senang dapat berpartisipasi dalam kompetisi program kreativitas mahasiswa PKM, karena melalui kompetisi tersebut mereka dapat belajar, berkembang, serta berpotensi untuk dengan mahasiswa lainnya dari seluruh Indonesia. Tutup dari beliau mengatakan, tentunya kami sangat bersyukur, senang dan bangga dengan prestasi yang telah diraihnya. Oke, selamat siang sahabat-sahabatku. Bang Fendi, terima kasih. Salam santun, terima kasih udah gabung. Ini bentar lagi PK ini. Bentar lagi PK, kawan-kawan. Nis, kita turun dulu Nis. Sebentar Nis, izin. Nis, turun dulu Nis. Oke, kita turun dulu semua teman-teman. Nisa, Nis. Oke, kita simak dulu beberapa lagu. Oke. Kita simak dulu beberapa lagu ya guys, sambil menjelang PK hari ini. Dan jangan kemana-mana, di News Radio akan segera kembali setelah yang berikut ini. Di ujung sudah free. Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Oke, terima kasih Mbak Titi. Halo, selamat siang. Salam santuy dari RM Management and Family. Dengan aku juga mau dandan loh. Aku juga mau dandan. Aku belum share. Di sebelah pamit Mbak Titi. Masih monitor Mbak Titi? Bukan lagi PK Mystery Bag. Apa ini? Gua kagak tahu guys. Oke, koneksi lawan Anda tidak memadai. Halo juga Hambin. Iya, salam santun dari mana nih Mbak? Horas. Tak dulu ini. Kau bisa minta bantuan, aku juga minta bantuan. Hei kawan-kawan, ayo cepat bantu aku. Kita lewat telepon aja.
Aku minta bantuan kalian. Manuvernya udah siap-siap ini. Lawan kita sebelah. Bahaya. Oh, tidak guys. Ini kemana lagi temen gue satu nih. Biasanya dia ada. Ditelepon kenapa? Pak, sudah mulai. Sudah mulai. Dia pamer Pak. Dia sedang makan di sebelah Pak. Sepertinya dia lagi sedang lapar Pak. Dia nahan ketawa guys. Jangan kalian terkecoh guys. Guys, siang guys, semangat kak. Yoi kakak. Duh dia nangis, Titi dia nangis, Titi dia nangis. Dia belum dia apain dan nangis Titi. Bayangin Titi, gimana dia nangis. Udah memang begitu. Dia memang begitu Mbak. Memang dia begitu Mbak. Dia, saya tahu orang seperti itu memang harus begitu. Memang. Bengong deh. Lawan gue kok gila katanya. Ayo kawan-kawan, bikin dia agak sedikit gimana gitu. Orang tidur juga katanya gitu. Ya. Medan kau di mana, Mbak? Medan kau di mana? Hah? Yo! Weh. Mana? Daerah mana? Oh, perbatasan Aceh. Mbak Yuli 1237. Mbak Yuli, ngomong-ngomong 1237 ini. Dia nggak mau kalah. Gue disuruh diem nih. Padahal dia kayak udah pedagang. Ayo 1003, ayo 5.000. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa ya bapak ya, dipilih. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Hai. Iya, Mbak, di Medan di sana ini seperti di Pulau Jawa nggak situasi kondisi alamnya El Nino? Bagi-bagi, ayo kirim ke saya. Kami di Pulau Jawa kekeringan. Sudah ada wilayah Jawa Barat pun kekeringan. Kirim pakai JNE, ya, jangan lupa, ya, ketik. Nama saya Dipta. Ini ngomong-ngomong gak ada bantuan apa ya? Dari tadi gue nyeloteh. Sniper di sebelah kita nih guys. Ini sudah mulai berzikir ya. Berzikir dalam sebuah kelembutan, kawan-kawan. Iya guys. Sudah 5 menit. Kenapa? Hah? Langsung naik? Emang ofisi udah berapa tahun, Mbak? Oh, baru. Aduh, aku jadi nggak enak lawannya baru. Ya.